datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah teori asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup sering menjumpai senyawa asam basa, baik dari makanan maupun barang yang digunakan. Bahkan dalam tubuh kita, khususnya dalam lambung, terdapat senyawa asam. Asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenal dengan ciri khas seperti asam mempunyai rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C maupun jeruk nipis. Sedangkan basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang, seperti deterjen, pasta gigi maupun kapur sirih. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar yang tinggi, sehingga sangat berbahaya jika harus diuji dengan cara merasakannya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa ahli yang berusaha menjelaskan sifat asam dan basa melalui sebuah teori secara rinci. Setidaknya ada 3 teori asam basa menurut para ahli, antara lain teori Arrhenius, teori Brownstein-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut sampai selesai. Selamat menyaksikan. Pembahasan tentang teori asam basa dimulai dari pengertiannya secara umum atau asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, asam adalah cairan berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan basa adalah cairan yang berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, berikut ini ditampilkan beberapa contoh asam yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya asam asetat atau cuka, asam laktat yang terdapat dalam susu. Sedangkan basa dalam kehidupan sehari-hari meliputi aluminium hidroksida yang terdapat dalam deodoran, kemudian magnesium hidroksida dalam obat mah, kalium hidroksida, dan natrium hidroksida dalam sabun. Selain definisi umum, beberapa ahli juga mengemukakan teorinya tentang asam dan basa, mulai dari Antoine Lavoisier yang menyatakan bahwa asam adalah semua yang mengandung atom oksigen, sedangkan Michael Faraday berpendapat bahwa asam, basa, dan garam merupakan zat elektrolit. Secara eksperimental, asam adalah senyawa yang akan mengubah indikator lakmus dari biru ke merah, bereaksi dengan logam-logam yang aktif, misalnya besi, timah, dan seng. Sedangkan basa sebaliknya. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan mengubah indikator lakmus dari merah ke biru, berasa licin, pahit, dan akan bereaksi dengan asam membentuk air dan garam. Berikut ini ditampilkan kekuatan asam dan basa secara kualitatif. Nah, secara kualitatif, asam dan basa digolongkan menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Jika ditampilkan dalam skala, asam adalah senyawa yang memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa merupakan senyawa yang memiliki pH lebih dari 7. pH sama dengan 7 berarti bersifat netral. Kita melangkah ke pembahasan inti yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Beliau berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+, yang persamaan ionisnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Sedangkan basa apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Untuk persamaan ionnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Seiring dengan berkembangnya teknologi, para ahli mulai menemukan bahwa teori Arrhenius ini belum sempurna karena beberapa senyawa asam maupun basa dapat langsung bereaksi dengan zat lain tanpa dilarutkan dalam air. Misalnya gas amonia dapat langsung bereaksi dengan asam klorida, sehingga teori Arrhenius ini masih harus disempurnakan. Berikut ini ditampilkan contoh dari asam Arrhenius, mulai dari asam fluorida, asam klorida, asam bromida, sampai pada asam asetat atau asam cuka, asam oksalat. Kemudian
Di sini juga ditampilkan beberapa rumus dari basa Arrhenius, mulai dari natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, sampai pada strontium hidroksida. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena teori Arrhenius masih belum sempurna, maka teorinya dilengkapi oleh ilmuwan lain, yaitu Bronsted dan Lowry. Menurut mereka, asam adalah donor proton atau H+, dan basa adalah akseptor proton H+. Untuk menentukan zat yang berperan sebagai asam atau basa pada teori asam basa Bronsted-Lowry, maka perlu untuk meninjau persamaan reaksinya. Bila suatu asam memberikan ion H+-nya, maka sisanya akan membentuk basa konjugasi. Sedangkan jika suatu basa menerima ion H+, maka zat yang terbentuk merupakan asam konjugasi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada contoh soal berikut. Nah, kita lihat di sini HCl memberikan 1 ion H+ pada molekul air, sehingga karena memberikan H+, HCl disebut asam, sedangkan yang menerima disebut basa. Untuk contoh lainnya bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Kita lanjut ke teori asam basa yang ketiga, teori asam basa Lewis. Karena tidak semua zat atau senyawa kimia bisa mendonorkan proton atau bisa menerima proton, maka muncullah teori yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Menurut beliau, asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Misalnya pada reaksi berikut, H+ menerima pasangan elektron yang diberikan oleh ion OH-, berarti H+ bersifat asam dan OH- bersifat basa. Untuk contoh soal selanjutnya kita perhatikan di sini, NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya ke ion H+ atau ion hidronium, sehingga NH3 atau amonia bersifat sebagai basa Lewis dan ion H+ atau ion hidronium berperan sebagai asam Lewis. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tata nama asam dan basa menurut IUPAC dan menurut Trivial. Untuk senyawa asam, aturan yang pertama, jika tidak mengandung oksigen, penamaannya cukup dengan menuliskan kata asam, lalu diikuti oleh anion atau sisa asam yang diberi akhiran ida. Misalnya untuk asam biner berikut, asam biner yang dimaksud di sini senyawa yang terdiri dari hidrogen dan unsur lain, misalnya HF, asam hidrofluorida. Contoh lainnya, asam klorida, asam bromida, asam sianida, asam sulfida, dan asam fluorida. Untuk aturan yang kedua, jika senyawa asam mengandung oksigen, tidak ada aturan baku dalam penamaan jenis asam yang satu ini, hanya bergantung pada jenis anionnya. Asam yang mengandung atom oksigen dikenal dengan nama asam okso. Contohnya asam klorat, asam klorid, asam hipoklorit, asam perklorat, asam fosfat, asam fosfit, dan asam hipofosfit. Untuk penamaannya, kalian cukup menyebutkan kata asam di bagian depan, kemudian diakhiri dengan nama anionnya. Misalnya H2SO4, asam sulfat, karena anionnya SO4 sulfat. Dan yang ketiga, untuk senyawa asam oksihalogen, yaitu senyawa asam halida yang mengandung oksigen. Penamaannya bergantung pada jumlah bilangan oksidasinya. Untuk asam dengan biloks 1 biasanya disebut asam hipo. Untuk asam dengan biloks positif 3 biasanya disebut sesuai dengan nama anionnya, dan seterusnya. Kita lanjut ke tata nama senyawa basa. Aturan yang pertama, basa yang terbentuk dari kation logam yang memiliki satu bilangan oksidasi. Tata namanya nama logam, kemudian diberi akhiran hidroksida. Kemudian aturan yang kedua, basa yang terbentuk dari unsur logam dengan biloks lebih dari 1, tata namanya nama logam, biloks logam, kemudian diberi akhiran hidroksida. Nah, itu tadi pembahasan materi kita tentang teori asam basa menurut beberapa ahli dan tata nama senyawa asam dan basa. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.